Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Ratnaningsih. Kali ini kita ingin mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Materi ini adalah materi bab 1 untuk siswa-siswi kelas 7 di semester 1. Kita akan bahas di bagian pendidikan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, di pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Indikator dalam mempelajari penyelidikan IPA ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian IPA. 2. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. 3. Siswa mampu menjelaskan 3 keterampilan penyelidikan IPA. 4. Siswa mampu menjelaskan objek yang dipelajari IPA. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Oke, jadi sekarang kita mau bahas pengertian IPA. IPA ini kan sudah kalian pelajari dari SD ya. Tapi tahu nggak sih apa sih itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Jadi ilmuwan dulu juga selalu melakukan penelitian. Nah, para ilmuwan ini melakukan penelitian harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kita kalau mau melakukan penelitian tidak boleh sembarangan, semua harus melalui langkah-langkahnya dan harus sistematis. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikan didapatkannya sesuatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. 4. Melakukan eksperimen.
Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel penelitian. 5. Melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau tidak. 6. Menarik simpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses penyelidikan IPA. Yang pertama, keterampilan yang kalian miliki dalam proses penyelidikan IPA yaitu pengamatan. Pengamatan ini menggunakan seluruh panca indera kita. Dan juga kita harus melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misal, kalian ingin mengukur panjang, maka kita harus menggunakan alat ukur berupa mistar atau penggaris. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa membuat inferensi ini adalah membuat kesimpulan sementara dari hasil pengamatan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pasti sudah sering ya kalian berdiri di depan kelas kalian untuk memberikan informasi ke teman-teman kalian. Nah, tahu nggak kalau itu adalah salah satu dari 3 keterampilan dalam penyelidikan IPA. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan itu bisa berupa secara lisan maupun tulisan. Hal-hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya atau hubungannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil mikroskopis, misalnya bakteri, virus, atom, atau benda yang sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Jadi seru ya ternyata objek-objek IPA itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu bisa kita pelajari dengan IPA melalui ilmu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Pasti kalian bertanya-tanya dong, kenapa sih kita harus belajar IPA? Padahal kan kita cuma ngitung orang yang kepleset, atau kita cuma mengamati bunga. Tapi tahu nggak, ternyata banyak sekali manfaat dalam mempelajari IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, atau mengapa bisa terjadinya siang dan malam, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Contoh, kalau kita sudah mempelajari IPA, kita mau menanam sesuatu. Misalnya kita mau menanam padi. Karena kita sudah mempelajari ilmunya, kita tahu gimana sih cara menanam padi yang baik sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau keuntungan yang kita dapatkan sudah besar, otomatis kita memperoleh nilai ekonomi yang tinggi. Maka kualitas hidup kita juga semakin bagus, semakin baik. Nah, yang ketiga, manfaat kita mempelajari IPA yaitu kita mampu menyelesaikan masalah.
Misal, di tempat tinggal kalian atau di rumah kalian sendiri, banyak air keruh, air kolam kalian keruh. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan masalahnya. Gimana agar si air keruh ini bisa menjadi air yang bersih, bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk entah itu untuk minum, untuk menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kegunaan dari mempelajari IPA yaitu berpikir logis dan sistematis. Jadi, kita itu kalau belajar IPA, pasti pola pikir kita jadi lebih logis dan sistematis. Kenapa misalnya nih kita punya data, kok datanya jadi seperti ini ya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Atau kenapa sih kok kita nanam tanaman selalu gagal? Nah, itu kita tahu, oh, waktu kita mau menanam, ternyata tanahnya terlalu becek dan lain sebagainya. Oke, jadi tugasnya sekarang kalian mengamati benda di sekitar kalian, kemudian kalian deskripsikan hasil pengamatan kalian. Misal kalian mau mengamati lantai rumah kalian. Nah, kalian amati satu lantai aja. Kemudian kalian amati dengan panca indera kalian. Kemudian kalian bisa lakukan dengan alat ukur juga untuk mengetahui ukurannya. Itu kan sudah salah satu proses dari pengamatan. Setelah kalian amati, kalian deskripsikan, foto deh tugasnya, kirim deh di psikologi kalian ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya.